saya ada niat poligami. Bukan ku buat-buat, tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri, Pak Ustaz? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dinaikkannya kakinya begini. Waktu di rumah kawan tuh dinaikkan begini. Biasalah kita berkawan kan? Naik gini. Yang kalian foto ya. Naikkan. Langsung datang kawan dia bilang, turunkan kaki kau, turunkan. Takut nampak bininya. Takut nampak bini, tak boleh tamu tu menaikkan kaki ke atas. Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, udah azab kali ini. Ku tengok lepas kali ketawa mereka. Macam ada sesuatu yang terlampaskan. Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi. Tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi matre 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena banyak orang tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya matre di sini. Bahaya itu. Matre sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya ditandatanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama, hakim bertanya, benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran? Putuskan dari Pak Hakim, aku udah silap, aku nanti lama-lama gitu. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan, udah terkunci dia oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Ini ku ceritakan biar supaya tak naik asam lambung ibu. Gimana bu? Udah tenang ya? Baru agak tenang orang tuh tengok. Oh tidak, tadi agak cemas sedikit. Bagaimana kita menyikapi paham Wahabi yang sangat meresahkan jamaah masjid? Spesialis Wahabi ini Ustadz Al-Nom. Tonton aja channel dia. Persimpangan kita yang tak bisa ketemu, tak ada titik temu itu 3. Yang pertama masalah bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kunut subuh bid'ah, salaman selesai sholat bid'ah, zikir bersama bid'ah, mengangkat tangan mengusap muka bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu bid'ah, maka kau sama dengan mengatakan dhalalah finnar, kau pelaku bid'ah, kau sesat, kau masuk neraka. Itu satu simpang yang kita tak bisa berjumpa. Yang kedua, masalah tawassul. Saya kalau berdoa tawassul saya 10. Atawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad SAW wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat wali-wali. Bagi mereka orang yang bertawassul itu musyrik. Jadi mereka menengok saya ini musyrik. Itu mereka tak mau datang ke pengajian saya. Karena dibilangnya somat tu uas, ustadz ahli subhan. Yang ketiga, saya kalau jumpa ayat mutasyabihat, yadullah, tangan Tuhan. Itu mesti ditakwil menurut Imam Asy'ari. Yauma yukshafu an saqin, betis Tuhan. Tuhan tidak pakai tangan, tidak pakai betis. Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Sedangkan mereka mengatakan
Tuhan bermuka, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan turun malam-malam naik lagi ke atas. Kata mereka, siapa yang mentakwil kafir. Jadi saya ini di mata mereka pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jadi macam mana cara melawannya? Panggil ustadz pakar-pakar yang alim. Ustadz Al-Nob ini termasuk spesialis bidang itu. Apa yang mereka permasalahkan? Kaji. Ustadz, ini masalah salam selesai sholat. Nanti Ustadz Al-Nob akan menjelaskan. Menurut Imam Nawawi, kalau tadi sebelum ke masjid nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Kalau tadi di luar sudah salaman, selesai sholat salaman, maka mubah. Itu Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim. Jadi jamaah ini dicerdaskan dengan ilmu. Adapun kegiatan maulid, buat terus. Masjid kita ini masih ada maulid. Buat terus. Jadi kalau mereka membid'ahkan, bid'ah, buat terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Kuncinya dua aja. Kalau capek kita, menang dia. Capek dia, menang kita. Makanya kami sama Ustaz Al-Nob, kami buat sama Habib Maulid Arba'in. 40 malam maulid. Kami gas. Bid'ah katanya. Maulaya salli wa sallim. Akhirnya capek kami, capek. Mati kita. Capek-capekan aja. 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid. Aceh. Saya tanya orang di Aceh. Berapa hari kalian maulid di sini? 9 hari. 90 hari Pak Ustaz. Di Aceh maulid 3 bulan. Satu hari itu 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Begitulah orang Aceh. Mana mempan Wahabi di Aceh? Capek dia. Bid tak sampai. Bid yang tak jadi. Tak sampai ke ujung. Nengok orang Aceh. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iyalah. Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya mendekatkan ke gelas kedekat karena kuasa Allah. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Pulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, hamil gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau bunting? Ini kehendak Allah. Pulang anak semester 14 tak lulus-lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah murka. Jelas? Ini kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air zam-zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini zam-zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustaz? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauhi. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah. Apa cocoknya? Pukulkan botol itu ke kepala dia. Pang! Habis itu ditanya, kenapa kau pukul aku? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridho, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau aku kasih kuping, telingo, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pakailah untuk mencari ridha Allah. Jangan minta surga. Karena kalau minta surga cuma dapat surga, tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridha, kata. Rupanya nama suaminya Pak Ridho.
Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid, sama pinangnya digergaji orang tuh. Kan udah cukup usaha ini kan? Barulah kau katakan ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihim ajmain. Itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran, setelah dia hamil kita bilang itu takdir. Itu kejahatan. Maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mama, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling. Itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Ada. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada, tanya selera. Itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada, tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan, setel jam 4 bangun, mandi bersih, datang ke masjid. Kita pilihan, mau tidur sampai jam 8 bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Karena kalau aku mati perang, aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air emaknya. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya. Emaknya seperak pun tak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah saya minum air tapak kaki mak saya. Tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan, pendidikan. Sampai sekarang sejak dia meninggal 2019, 18 Maret sampai sekarang 4 tahun. Tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, sarden, roti, susu saset. Karena itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang minum air kaki mak sekali pun tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Ya, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta, 250.000.
Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua. Uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sedikit, keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat, potong atas. Potong atas, bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, supaya selamat jamaah ini tidak makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustadz, kalau potong atas, kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas. Bilang sama dia, saya ada tanggungan nih. Kalian kalau mau potong gaji saya, ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar. Karena kalau saya bayar, siapa yang nanti yang dapat tetangga saya, keluarga saya? Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500. Nah, iyalah Pak, kata dia. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4, buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, di data sekian orang, nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi, tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Membuang botol pun patah. Tapi kalau sapu lidi, pencuri mati, pukullah pakai sapu lidi. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Oh, dibalik. Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Man sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan berapa kali ikut pilkada itu. Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah. Apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang. Meresmikan masjid. Datang Habib Mahdi. Ustaz Somad, tengok itu. Ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, 270, 270, 270. Kalah umur umat Nabi Nuh. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek, tidak, amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah subuh ini, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya ayat yang lama itu juga lah, kul huwallah apa lagi?
Macam hafal Quran aja, macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu habis itu kulhu falak. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh membaca ayat itu sunnah, kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta. Saya nih Pak Ustaz tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum bebini. Bebini dulu, baru minta punya anak. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali. Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ngingatnya, 1111, 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari bihil ulama, liujari bihis sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah, sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI. Itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu dipelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu dipelnya, karena dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar makin banyak dia ngepel-ngepel. Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia, sekali kita tempel dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli, gak tahan dia. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja, karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna,
salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, itu hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya, bukan semuanya nempel, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asik ngurus kaki aja lah. Imam udah sampai habis Fatihahnya, kita masih ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Kita injak sekali, dipijaknya kaki kita 2 kali. Baru tahu. Bila bersahada, ujung telunjuk bergerak-gerak terus. Kalau udah ditempel, tempel aja, jangan gerak-gerakkan pula. Macam kepiting aja. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara 2, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma 2, makan babi sama mati, maka potonglah babi itu. Pakai bismillah? Tidak. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain. Memilih 2 mudarat. Sama-sama mudarat. Mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah. Akhaffud dararain. Babi dengan mati. Kalau memang resikonya mati. Ustadz sendiri dulu waktu kecil imunisasi. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun." Sampai sekarang hidup juga. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar, bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat, tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana yang minum kamput tua, Carlsberg, mix, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustadz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustadz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustadz, sekarang kalau ada penggalangan dana, oh berapa? 5.000 perak. Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita ikut berperan mematikan bank syariah. Sudah 2 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, dikonversi menjadi bank syariah. Pertama, BPD Aceh, karena Aceh kuat syariat Islam di sana. Yang kedua, Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar Tafsir Al-Quran, hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang berhasil mengkonversi, tentu dengan bantuan umat Islam. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7%, 93% konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjutkan.
apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan? Dan calon suami saya setuju. Dia tak setuju sebetulnya, cuman takut dia. Bang, nanti kita nikah ya. Cuman berapa bulan ini kita pisah dulu. Iyalah dek. Dia kebetulan anggota ikatan suami takut bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di pelupuk mata. Mana mungkin bisa. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan terlalu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekat kan? Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejarnya apa? Gaji, sumbangan itu segala macam, ada reward segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi yang amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Berdosakah orang yang kotor rambut dan kuku? Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Ma min ayamin, tidak ada hari. Al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadisnya mengatakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya yang nyebut. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Walal jihadu fisabilillah. Jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa, kenapa tak puasa? Saya musafir. Sunat. Oleh sebab itu maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz, terlalu tinggi. Perbanyak solat sunat. Solat sunat enggak bisa Pak Ustaz, asam urat. Baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja dah. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah kemarin sore, nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban? Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut. Hukumnya sunat. Wajib, sunat. Sunat muakkad. Apa hukum tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore sampai nanti tanggal 1 Zulhijjah? Setelah motong kambing baru potong kumis, potong jenggot, potong kuku. Hukumnya sunat, bagus, baik. Kalau ada yang potong kuku, kalau ada yang potong kumis, tidak apa-apa, kurbannya tetap sah. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Simple, kecil, cetakan bulan bintang, 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, tamat dari Al-Azhar 1935 Masehi, sudah tamat Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, fikih dasar biar tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana wajib, mana sunat muakkad. Bagus. Bagaimana secara Islam pembagian harta gonogini untuk suami istri yang bercerai? Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Cerai tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun ini maka dianggap mereka 2 orang yang berpartner, bekerja sama dalam sebuah usaha. Maka segala pendapatan dari 2017, dari 2000 sampai 2017 dibagi 2. Inikah hukum fikih Islam? Bukan. Ini KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dianggap suami istri berpartner, bekerja sama segala usahanya. Karena si istri di rumah mengurus keluarga, suami mencari nafkah, maka segala penghasilannya selama 17 tahun dibagi 2. Namanya gonogini. Apa arti gonogini? Kau begono, aku begini.
Saya nggak maulah dibagi dua Pak Ustadz. Nggak bisa. Karena kalau si suami tak membagi dua, dia akan dituntut nanti di pengadilan. Ormas mana yang harus diikuti jika berbeda penentuan hari raya? Ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Siapa ulama di Indonesia? Majelis Ulama. Majelis Ulama ada komisi fatwa. Ambil fatwa komisi fatwa. Ustadz selama ini ikut mana? Saya ikut komisi fatwa. Kenapa Ustadz ikut komisi fatwa? Karena saya anggota komisi fatwa. Saya anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non muslim akan menengok aurat si muslimah. Dia pulang ke rumah, diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anu pak, kulitnya begini, wajahnya begini, maka tutup aurat. Kenapa? Dia kan kami sama-sama perempuan, betul, tapi kita tak yakin dengan amanahnya. Ustadz suuzon, masa dia enggak amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya dan yang lain. Ustaz tolong dijelaskan masalah shop, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat shop masih putus-putus. Apakah sah sembayangnya kalau dikasih tahu dipelototin? Luruskan. Apa mana-mana? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok shaf. Sawas sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung shaf, ini arah kiblat, ini tepi shaf. Semua tumit di ujung shaf. Ini tumit, semua tumit di ujung shaf. Tumit, 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 tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah. Kalau pendek-pendek, rapat dengan bahu. Saddul halal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja. Jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok. Tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang menengok sesuatu. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu kudeta tak berdarah itu namanya. Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak Pak Ustadz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh, itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone, dengar. Jangan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat? Dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, ma, sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau nasehati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar?
Dia selalu dengar kalau makcik saya ngomong. Ngomong sama makcik. Makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini, begini, begini. Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain. Tujuannya tercapai, insya Allah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang riba, haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Uang dengan barang tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak tidak cash, sahabat membeli gandum tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap. Cari www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket tak ada. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefan sama siapa? Dia paling ngefan sama Ustadz Khalid Basalamah. Bawa kan dia ke pengajian Ustadz Khalid Basalamah. Biar Ustadz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawa kan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya. Biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefan sama siapa? Sama, takkan dia menjawab ngepan sama Ustadz Somad, pasti tidak. Karena yang ngepan sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Bercandanya. Zaman sekarang kita merasa pemerintah penguasa menzolimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Ati'ullah, taat kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat nafsir ayat Quran. Dikhitannya semua. 2 yang wajib kita taati, sifatnya 2. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Adil. Dia amanah, dia adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil, maka kau punya hak untuk kritik. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisanihi, dengan lidah. Fa illam yastati, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustadz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan Ustadz ceramah di kantor kami karena Ustadz anti kebinekaan. Siapa yang melarang saya? BIN, Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share. BIN melarang saya. Enggak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak Ustadz Somad, kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau memfitnah-fitnah, mau membentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang Pak Ustadz. Tak ada. 3 hari yang lalu staf Kapolda nelpon saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya staf Kapolda. Iya Pak. Dalam hati saya, ini mau menangkap nampaknya ini. Ada apa Pak? Bisa Ustadz ceramah Pak Ustadz? Jadi tak ada. Fitnah-fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita, dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi. Fenomena poligami. Ini berat ini. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar, bebek batu. Bakar batu, bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustadz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir gitu. Pak Ustadz, poligami yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang.
Tidak ada ayat menyuruh nikahilah satu, tidak ada. Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu udah mulai mau pulang nih. Fankihu ma taba lakum. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one, satu saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas. Kan mubazir kalau tak banyak generasi-generasi Islam. Oh bunda, iya pak, apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kau bahagia saat ini? Bahagia. Maukah kau